Yang pertama ada zaman batu. Zaman batu adalah masa di mana corak kehidupan masyarakatnya menggunakan batu sebagai perkakas. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Paleolitikum, kemudian ada zaman Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir ada zaman Megalitikum. Yang pertama ada zaman batu tua, atau bisa disebut sebagai Paleolitikum. Disebut sebagai zaman batu tua sebab alat-alat yang digunakan manusia purba di masa itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar. Ada beberapa contoh peralatan batu di zaman Paleolitikum adalah kapak perimbas dan juga alat-alat serpih. Kemudian, kehidupan manusia pada saat itu masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah yang tersedia di alam. Selanjutnya ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar, kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti kapak Sumatera dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Di masa ini, manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Yang ketiga ada zaman batu baru atau disebut juga dengan Neolitikum, adalah masa di mana peralatan Hidup manusia purba terdapat di dekat sungai, danau, bukit, dan hutan Kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai berada serta tempat-tempat yang dekat dengan sungai. Pada masa ini, kegiatan berburu masih tetap dilakukan. Dan yang terakhir ada zaman batu besar atau yang dikenal dengan zaman Megalitikum, memiliki ciri sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan. Zaman ini disebut dengan zaman batu besar sebab beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batuan-batuan besar. Contohnya seperti menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, punden berundak, dan patung-patung. Zaman logam adalah zaman ketika orang membuat alat-alat dari batu. Periode ini juga disebut sebagai masa perundagian sebab dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan. Perkembangan zaman logam di Indonesia berbeda dengan di Eropa, sebab zaman logam di Eropa mengalami 3 fase, yakni zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Sementara di Indonesia adalah Asia Tenggara tidak memiliki zaman tembaga tetapi langsung mengalami zaman perunggu dan besi. Selain itu, hasil temuan yang lebih dominan adalah alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam disebut juga dengan zaman perunggu. Pada zaman perunggu atau disebut juga dengan kebudayaan Donson Tonkin Cina, pusat kebudayaan, ini manusia sudah dapat mencampurkan tembaga dan timah dengan perbandingan 3:10 sehingga diperoleh logam yang lebih keras. Hasil-hasil kebudayaan yang ditemukan di Indonesia. Ada Nekara Perunggu. Yang kedua ada moko. Moko adalah benda yang sangat dihargai oleh penduduk sebagai pusaka atau mas kawin. Yang ketiga ada kapak corong yang tajamnya seperti kapak batu dan tangkainya seperti kapak corong. Maka disebutnya kapak corong, sama seperti yang saya sudah jelaskan di awal, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan yang ada di zaman logam. Di antaranya ada bejana dan perhiasan dari perunggu. Jenis-jenis besi yang dibuat pada masa logam di antaranya ada kapak, sabit, pisau, tembilang, pedang, cangkul, dan tongkat.